Yang sekarang terjadi di Indonesia, marak terjadi di Indonesia, bahkan kasus-kasus di Bandung ya, di kota saya, di Bandung misalnya, ini terjadi. Kenapa? Karena orang tuanya, apa? Orang tuanya apa? Gini, ketika melihat anak dengan yang diinginkannya tidak sesuai dengan mindsetnya, nanti kita sambungkan dengan mindset, tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya orang tuanya marah. Dasar kau nak. Ada yang tampar anak. Angkat tangannya bagi budak-budak yang punya nomor suami. Masya Allah. Ada yang dipukul, ditendang, dicaci maki, dan bahkan juga bahayanya ketika orang tua sudah bercaci maki seperti ini. Ini kalau dalam parenting Islamic parenting ada yang namanya laknatun. Laknatun itu memaki-maki anak. Apaan? Dasar kau anak bodoh, misalkan. Dasar tidak sedikit ya. Biasanya kalau ada anak-anak saya sampaikan sesuai misinya. Dasar kau anak bodoh. Dasar kau anak. Dan anak-anak yang lainnya, lihat. Jadi itu yang bisa jadi itu doa bunda dikabulkan. Maka jika bunda sedang emosi, belajarlah dari orang tuanya seksudes, bundanya seksudes dulu ketika masih balita. Ketika masih balita ya, begini. Pada suatu ketika akan ada tamu ke rumah seksudes. Kemudian bundanya sudah menyiapkan makanan yang lezat sekali. Ternyata seksudes masak bundanya akhirnya kesal. Astagfirullahaladzim. Bunda sudah menyiapkan ini dari pagi sampai siang untuk menyediakan tamu buat istimewa yang akan pulang kita. Kenapa kau tamu ini? Jadi gak bisa dimakan. Tapi ketika itu coba bunda, dasar kau dah. Aku doakan kau jadi imam kan. Doakan kau jadi imam Masjidil Haram. Dan itu sempat viral juga diceritakan oleh seksudes, katanya betul ketika mama sudah menjawab doanya seperti itu. Alhamdulillah masih dari doa setengah tadi ternyata dia menjadi imam Mekah Masjidil Haram sampai saat ini. Tapi dan kita mulai meminta pada hari ini ketika ayahnya juga siapnya ketika menahan amarah dasar kona presiden. Astagfirullahaladzim, pengusaha sukses, dokter, ya. Nanti kalau nanti silakan. Kalau bagusnya bunda ini, ubah mindset kita di rumah bahwa anak itu bukan semata untuk membahagiakan saja ya, dipandang dari situasi ini, tapi kita juga ya harus meyakini bahwa anak itu dipandang dari segi kewaspadaan, bisa memuji dan bisa menjadi musuh, dan saat memuji kita sudah tenang hatinya. Contohnya tadi mau berantakan, maka seperti ini bunda. Contoh-contoh, assalamualaikum, sudah berantakan, kita seperti ini. Oh masya Allah. Dokter berkata ya, mohon maaf Pak, Bu, kami sudah berusaha untuk menyelamatkan Ananda, tapi ternyata kami tidak bisa menyelamatkannya. Ananda tersebut meninggal dunia, menahan lapar yang begitu lapar, menahan rindu yang begitu rindu, menahan peluk. Dan saat itu bunda, ketika anaknya mati, seperti disambar petir di siang bolong, ayah dan bundanya menangis, menjerit-jerit, ya Allah, tolong kembalikan anakku ya Allah. Aku berjanji, kami berjanji, jika anakku engkau kembalikan, aku akan menjadi orang tua terbaik. Ya ayah, bunda juga tidak akan sibuk lagi, bunda akan resign bekerja. Ayah pun, iya ya, setiap hari Ahad dan hari Sabtu kita ajak jalan-jalan Nanda, ya Allah tolong kembalikan. Tapi saya katakan bunda, waktu sedetik pun yang berlalu tidak akan pernah kembali. Penyesalan tinggallah penyesalan.
keluarga kita. Insya Allah di sini tidak ada yang orang tuanya cerdas dan bahagia sekali. Amin. Bisa jadi tetangga kita yang ada yang demikian. Anaknya sakit, menahan rindu, menahan ingin dipeluk dan dicium oleh orang tuanya. Nah Bunda, ini sebagai salah satu reminder bagi kita sebagai orang tua bahwasanya kita tidak boleh sedetik pun melalaikan anak-anak kita. Karena anak-anak betul tadi kata Pastor Muhammad adalah investasi kebaikan di akhirat nanti. Baik, itu baru opening, kita baru mulai seminarnya. Sudah siap? Ini baru mulai yayasan. Penyejuk mata. Baik, ada lagi betul. Itu inti dari Qurrata A'yun, menyejukkan mata dan hati, Ustaz. Betul. Ada lagi? Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyejukkan mata dan hati? Yang ini Qurrata A'yun yang sesungguhnya. Anda? Syekh Hasan Al-Basri pernah berkata bahwa Qurrata A'yun yang sesungguhnya yang lebih dalam adalah idza ra'aitahu fi ta'atillah. Ketika kita melihat ananda sedang dalam ketaatan kepada Allah SWT, itu Qurrata A'yun, sehingga menyejukkan hati. Misalkan anak laki-laki yang masih SD dan satu orang pembantu rumah tangga. Mereka hidup bergelimang harta, tapi minim afeksi. Tidak ada kasih sayang. Fasilitas luar biasa lengkap, tapi setiap hari ayah dan bundanya sibuk sekali bekerja. Berangkat ketika anaknya masih tidur dan pulang dari pekerjaan ketika anandanya sudah tidur. Itulah setiap hari. Bahkan hampir 3 bulan full anandanya tidak bisa berjumpa dengan orang tuanya. Lalu kok bisa? Ternyata weekend pun hari Sabtu masih digunakan bekerjanya. Dan hari Ahad ketika beristirahat ada ruangan khusus untuk orang tua di sana, tidak dapat diganggu oleh siapapun. Jadi ananda hanya bisa mengintip orang tuanya sedang beristirahat setiap Ahad. Begitu menderitanya sang anak. Dan bahkan Masya Allah ayah dan bunda, saat berangkat ke sekolah seringkali ananda tersebut menangis di ruangan sekolah. Sering sekali menangis di ruangan sekolah, di ruangan kelas. Kenapa demikian? Karena melihat ananda yang lain, teman-teman yang lain diantarkan oleh orang tuanya. Ini seumur hidupnya belum pernah satu kali pun diantar oleh orang tuanya. Menangis. Apalagi ketika teman-teman yang lainnya bertanya, mana ibu dan bapakmu? Kami belum pernah lihat ibu dan bapakmu hadir di sekolah. Begitulah setiap hari. Dan singkat cerita, pulang dari sekolah, ternyata ananda tersebut ayah melihat ada roti kukus kesukaan ayah dan bundanya. Karena dulu ketika masih TK pernah 1 kali 2 kali makan bersama roti kukus dengan tahap sekali. Setelah SD, Masya Allah, sibuk sekali orang tuanya. Dan akhirnya tanpa tedeng-aling-aling dibelilah roti kukus tersebut. Dibeli, singkat cerita sampai di rumah bahagia sekali. Bahagia sekali. Sampai di rumah, Assalamualaikum Bibi. Kepada pembantunya, Bibi, coba aku lihat, aku bawa apa nih? Kata Bibi, emang bawa apa? Aku bawa roti kukus kesukaan ayah dan bunda lebih. Tolong bisa gak? Hari ini saja tolong telepon orang tuaku agar untuk hari ini saja 1 kali saja, boleh gak pulangnya lebih awal? Kalau bisa jam 12 ataupun jam 1 itu udah sampai rumah. Ya Zuhur itu. Kata si Bibi, siap deh. Bibi sekarang juga telepon orang tua. Singkat cerita, alhamdulillah deh. Kata si Bibi, alhamdulillah ayah dan bundamu bisa pulang lebih awal hari ini karena ingin makan bersama roti kukus denganmu. Masya Allah. Dan tak terasa ternyata waktu begitu cepat. Tibalah waktu azan zuhur. Jangan begitu. Kenapa demikian ya Allah? Alhamdulillah hari ini aku akan berjumpa dengan orang tua, aku akan makan roti kukus bersama. Tapi ternyata Masya Allah, setelah sholat zuhur tibalah waktu jam
2 siang. Dan ternyata jam 2 siang ayah dan bundanya belum datang juga. Langsung anandanya nanya kepada si bibi, "Bi, ayah dan bundaku di mana?"